Hey guys, balik lagi sama Hendra. Video hari ini saya mau berbagi mengenai maling paket. Yap, maling paket kita beli belanja online kan diantar tuh. Itu diambil, ada malingnya. Di Amerika beberapa tahun terakhir ini cukup sering terjadi, jadi nggak hanya di Colorado. Tadinya inceran itu daerah-daerah yang kurang bagus, sekarang mereka udah mulai merambah ke daerah-daerah yang lumayan aman tadinya. Karena mereka lihat paketnya biasanya lebih berharga gitu kan. Di sini kalau barang dikirim, baik itu Amazon ataupun kita beli dimanapun yang pakai kurir kayak UPS, USPS, FedEx, itu mereka tinggal drop aja di depan gitu loh. Kadang-kadang mereka pencet bel terus ditinggal, agak asal pokoknya formalitas aja udah di bel nih ya. Orang yang mau keluar nggak keluar, pokoknya dia udah drop barangnya. Nah, itu diincar sama orang itu. Untungnya nggak pernah terjadi sama saya, tapi banyak kejadian. Yang kedua adalah ada orang melanggar, lompatin pagar rumah saya untuk melakukan sesuatu di belakang pekarangan belakang saya. Kalau itu yang real. Nah, jadi dua-duanya ini ada rekamannya. Nanti akan saya kasih lihat di tengah. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu di screen ini. Mungkin kalian juga tahu ada yang namanya security camera kan. Di Indonesia juga udah mulai umum kan. Orang suka bilangnya CCTV. Sebenarnya agak berbeda, tapi ya sudahlah kita anggap sama karena fungsinya sama kan, sama-sama untuk merekam gitu. Nah, di Amerika itu yang terkenal pemain yang besar itu kalau lihat di layar saya ini itu adalah merek Ring. Jadi Ring ini dia mulai sekitar tahun 2013. Awalnya dia hanya bikin video doorbell. Jadi ya bel kayak bel rumah, cuma bedanya ada kameranya. Banyak fitur-fiturnya, ada mikrofonnya, bisa two-way communication, lalu dia bisa ada night mode, jadi kalau ada pergerakan dia bisa rekam dan seterusnya. Nah, awalnya dia bikin ini, terus perusahaan selalu berkembang ya. Terus dia merambah ke security camera. Nah, saya punya yang video doorbell, sekarang mungkin udah 3 tahun ya, masih oke. Terus ada lagi yang security camera. Jadi ini basically adalah lampu sorot yang ada kameranya, jadi ada motion sensornya. Itu saya taruh di atas pintu garasi. Jadi kalau mobil masuk, mobil keluar, dia kalau malam nyala lampunya, dia rekam pergerakannya. Terus ekspansi lagi, dia bikin alarm rumah. Saya nggak tahu di Indonesia alarm umum nggak ya. Di sini umum sekali. Kalau kalian suka lihat di film-film kan, orang masuk rumah, dikasih waktu 5 atau 10 detik untuk matiin alarmnya supaya dia nggak bunyi. Karena kalau orang masuk kan dia nggak tahu kodenya kan. Nah itu bisa kontak tuh ke kantor polisi itu. Entah nggak lama polisi datang kalau ada intruder. Terus yang berikutnya dibikin lagi smart lighting. Jadi lampu yang di taman itu connect semua. Pokoknya dunia internet ini bukan main lah. Merubah bagaimana kita melakukan kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Kan salah satunya kan YouTube ini. Oke. So, ini Ring. Dalam 5 tahun loh, 2018 Amazon beli. 1, sekian miliar US dollar, nggak tahu berapa triliun. Pikir-pikir gila juga ya. Triliun. Amazon kan ya tahu sendiri lah ya, kaya, perusahaan besar, duitnya banyak, dia mau merambah ke bisnis security ini. Dia lihat Ring udah maju gitu kan, tipikal perusahaan besar gitu, caplok, gampang. Jadi sekarang Ring itu ada di bawah Amazon sebenarnya, mereknya nggak berubah. Oke. Nah, kalau kita lihat sini yang berikutnya, itu kelebihannya si Ring, dia itu ada yang namanya neighbors. Jadi, di mana kita berada, dalam radius saya nggak tahu berapa mile nih ya, anggap aja 3-5 mile, itu dia bisa kita komunikasi, jadi kayak Facebook gitu loh. Nah, contohnya lihat di sini nih yang kiri nih ya, Bear and Trash Heritage Hill, jadi Heritage Hill dari perumahan. Jadi orang itu ada nangkep lewat dia punya Ring di belakang rumah ini beruang nih. Beruang itu mengambil tong sampah, ya alam ya, binatang mau cari makan kan, dia korek-korek tong sampah, ketangkep di kameranya. Nah, ini kejadiannya tanggal 16 Juni, nih kalau dilihat di kanan bawah. 16 Juni jam 3 subuh, 3.03. Ya, kasihan juga sih ya, namanya juga binatang liar kan, dia perlu makan kan, dia nggak tahu ada apa di sini. Itu dikorek-korek kayaknya kalau nggak kertas tisu tuh, nggak ada makanannya. Saya rasa sama semua di seluruh daerah, aslinya kan rawa, hutan, di sini juga sama gitu loh. Kita lihat Sunter Kelapa Gading sekarang begitu hebatnya. Puluhan tahun yang lalu ya sama itu kan. Kalau boleh dibilang itu tempat jin buang anak gitu. Jangan tersinggung ya yang tinggal di situ ya. Itu memang benar kenyataannya. Saya ingat sekali lagi kecil saya dibawa ke Kelapa Gading, orang tua saya dibilang sama temennya, beli tanah di Kelapa Gading, nggak mau. Lihat sekarang. Oke. So, sama juga dengan daerah saya. Jadi banyak sekali binatang liar di sini yang keluar. Jadi itu sebenarnya daerah mereka. Tapi ya kita invasi, kita bikin perumahan dan seterusnya. Mereka masih balik.
Oke, jadi lihat ini beruang ya. Nah, yang berikutnya ini yang nyolong. Nah, kalau kita lihat nih ya, cage theft. Ini saya buka. Kelihatan nggak tuh nih anak nih? Jam 4 pagi, 4.30. Tanggal 11 bulan 6 kemarin. 2 minggu lalu. Jadi kalau saya ulang lagi, ini anak datang aja seenaknya kan, main manggil paket orang gitu loh, nggak ada rasa dosanya. Ya kalau orang berbuat jahat mah ada rasa dosa, kalau ditaruh soda juga akan berbuat gitu kan. Jadi ini contoh nih, ring. Terus ada lagi di sini yang sampai masuk berita. Nah, jadi ini kejadiannya itu di Denver. Ya, ibaratnya kalau Indonesia bilang, Anda tinggal di mana? Jakarta, padahal tinggalnya di Bekasi. Gitu. Jadi ini di Denver nih. Jadi ini masuk berita. Rumah ini dia pasang ring, terus ke-trigger ada orang gitu kan depan rumahnya. Nah ini anaknya ini lagi duduk di dalam gitu kan. Dia lihat handphonenya, ada orang gitu kan. Dia lihat, karena kita bisa lihat live kan. Ternyata ada yang nyolong paket dia. Nah kita terusin videonya ya. Jadi kalau saya percepat aja. Nah, di sini Anda lihat tuh. Nah, orang ini datang ambil paket orang main pergi aja gitu. Enak bener deh. Gile bener. Ya udah sampai masuk berita gitu kan. Terus dia cerita, dia keluar, dia kejar. Nah, ibunya dikasih tahu kan, dia teriak, ada maling gitu kan. Terus ibunya juga keluar sampai akhirnya ketangkep basah. Karena pas anaknya ini kepergok orang itu, dia bilang, itu paket ini di tangannya kok. Tuh, direkam di sini. Coba ya kalau kita lihat ya, ini saya besarin ya. Orang ini rapi, ya yang pasti bukan orang yang nggak berada lah ya. Paling nggak ya tidak susah lah hidupnya. Punya perhiasan segala macam, kok nggak malu ya gitu ya. Paket yang diambil kan dia nggak tahu apa. Salah-salah cuma pakaian dalam gitu, harganya nggak seberapa gitu kan. Jadi ya inilah realita kehidupan, dan ini kejadiannya itu sebelum pandemi pun sudah terjadi gitu. Jadi anak ini nih yang nangkep ibu itu gitu. Memang sungguh memalukan. Orang mungkin nggak percaya di Amerika bisa begitu, ini kenyataan, kejadian. Nah, karena banyak masalah ini, Amazon terutama, siapa sih yang nggak tahu Amazon? Indonesia Tokopedia yang besar ya, di sini Amazon nomor 1. Dia punya solusi. Solusinya apa? Kita lihat sini. Jadi, orang banyak beli barang di Amazon. Nggak berarti semuanya beli di Amazon, tapi bagi yang beli di Amazon, mereka bisa yang namanya in-garage delivery. Apa itu? Amazon ini pinter nih. Kalau kita punya Prime Member itu bayar setahun $199. Jadi, barang yang Anda beli itu nggak kena ongkos kirim sama sekali, tapi bayar membership. Terus, beli barang $2 pun dia kirim, gitu loh, nggak masalah. Nah, bagi yang Prime Membership, kita bisa pakai namanya in-garage delivery. Di sini garasi itu dibuka pakai remote. Ada aplikasinya juga, again, internet kan, dunia teknologi sekarang kan. Jadi, kalau dulu orang mau buka garasi, itu pencet PIN, buka. Terus berikutnya pakai remote dari mobil. Nah, kita kan nggak mungkin kasih PIN kita sama remote kita ke orang-orang yang nganter kan banyak kan, macam-macam orang kan, beda-beda kan. Jadi Amazon punya solusi kerjasama dengan salah satu atau beberapa manufacturer untuk garasi opener yang internet connected. Kita register, kita punya garage opener. Petugas-petugas ini bisa buka garasi kita dari aplikasi dia tanpa masukin PIN. Nah, itu solusinya Amazon. Jadi instead of barang ditinggal di depan, mereka bisa buka garasi kita, dimasukin ke dalam. Nah, ini salah satu inovasi dari si Amazon. Cukup banyak peminatnya, dan orang merasa lebih aman karena paketnya paling nggak di dalam gitu loh. Karena kan maling nggak bisa main ambil aja kan. Hanya orang Amazon, ya tentu pegawai-pegawai yang kerja di Amazon ini konon katanya di screening ketat. Mereka yang nggak punya catatan kriminal. Jadi jangan mereka malah melakukan kejahatan dengan punya akses ke rumah itu kan. Nah, ini salah satu kelebihannya kalau Anda jadi Prime Member Amazon dan punya pembuka garasi yang internet connected yang bekerja sama dengan Amazon in-garage delivery. Oke. So, kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi silakan nonton. Ya, seperti bel biasa ya. Cuma bedanya di sini ada kamera, terus ini ada infrared untuk malam-malam. Jadi dia ini pakai DC powered, bukannya AC. Ada transformernya di bawah. Nah, kalau orang mendekat, jadi kamera ini kan nangkep ada zone-nya ya, dia untuk set
sejauh mana area mana yang dia mau rekam. Terus misalnya saya pencet bel, dibunyi bel, bunyi ting dong. Jadi alat ini dengan bel lama saya itu connect bel lama yang itu. Nah, kebetulan belnya juga listrik, jadi ya udah nggak usah pusing. Bagi yang belum pernah lihat, jadi rumah di Amerika umum seperti ini. Di depan tidak ada pagar, langsung los ke dalam. Itu samping ini pintu garasi, ini ke pintu utama. Orang ya bisa aja main masuk ke sini sih. Ya biasanya sih enggak jadi masalah lah. Kalau misalnya orang jalanin anjing ya, kadang-kadang anjing kan suka kan nyari-nyari macam-macam di sini, masuk ke sini gitu kan. Nah itu nggak bisa dibilang trespassing sih, unless dia benar-benar masuk sini melakukan sesuatu lah daerah sini. Terus yang kedua adalah security cam ini. Jadi ini adalah pintu garasi. Nah, saya pasang security cam di sini. Ya tujuannya itu untuk merekam keluar masuk, dan sama dia tuh ada setupnya. Jadi saya mau jarak rekamnya tuh sejauh apa. Bisa sampai ke sana, bisa stop sampai sini. Kalau sampai ke sini, tiap mobil lewat dia selalu trigger kerekam. Entah saya dapat notifikasi. Satu hari tuh dapat bisa puluhan notifikasi, kebanyakan. Nah, ini ada lampunya juga. Jadi kalau malam untuk nerangin juga ya sebelum kita masuk. Jadi di ini namanya driveway, yang ini lebih terang. Terus yang berikutnya samping. Musim panas gini indah, bunga pada keluar semua. Nah, ini di samping sama saya pasang juga security cam di sini. Kok banyak ya dipasang tiap sisi ya. Sebenarnya saya nggak mau pasang di sini. Yang saya butuhkan di sini adalah lampu. Jadi area sini tuh gelap kalau ya sore malam lah ya. Ini kan ke samping nih, pagar. Itu gelap. Nah, tadinya saya cuma pasang lampu, akhirnya saya pikir sekalian aja pakai security cam dah. Jadi kalau ada yang masuk area sini, saya bisa tahu. Kenapa saya pasang ini? Karena pernah ada orang loncatin pagar saya. Nanti kita lihat videonya. Ini sisi samping. Terus di samping sebelah sana ada satu lagi. Itu juga sama sebenarnya sih, karena area pagar ya. Bunga-bunga udah pada keluar juga. Kelihatan nggak ya? Coba kita jelasin. Ini sama nih, sisi samping. Dulu di sini ada pohon. Bagi yang belum lihat nih, saya ada pohon yang tingginya 50 feet ke atas, sudah hilang sekarang. Jadi lebih kelihatan kalau ada aktivitas di sini. Nah, itu di belakang kelihatan nggak ya? Nah, di situ tuh ada kamera juga. Bedanya tuh nggak ada lampu, itu cuma rekam pergerakan. Jadi di sisi satunya saya pasang kamera lagi. Kamera itu sebenarnya nggak mengurangi kejahatan ya. Orang kalau mau berbuat jahat ya bisa, cuma paling nggak kalau kerekam ya saya bisa kasih sebagai bukti ke pihak yang berwenang. Oke. Nah, kalau paket ditinggal begini, yang undang maling. Pernah kejadian sama teman saya, dia ada bukti, paketnya diambil, dia kontak Amazon, diganti barangnya. Itulah hebatnya Amazon. Teknisi ini mau ngecek kabel untuk komplain dari tetangga belakang. Karena kabelnya ada di sisi saya, dia mau coba masuk. Nggak bisa karena dikunci. Dia balik lagi, penasaran dia. Akhirnya dia manjat, tengok-tengok,
ada anjing apa enggak, ada beruang apa enggak, ada Godzilla apa enggak. Frustasi dia. Karena dia mau masuk. Cek lagi. Ya udahlah. Tahu-tahu udah di belakang. Ternyata dia lompatin pagar dari sisi utara. Waktu itu memang belum ada kamera. Bukan mainnya anaknya. Dia nggak sadar bahayanya. Nanti saya jelasin kenapa. Akhirnya saya sempat pulang. Saya cari nih anak. Pasti nggak jauh-jauh lah ya. Feeling saya nih orang belakang rumah. Bener aja. Truknya masih ada kan. Terus saya tanya, saya ajak ngomong, bye-bye. Anda tuh abis ngelompatin pagar saya, sadar nggak sih kalau itu namanya melanggar? Dia diem aja. Dia tahu dia salah kan. Terus saya tanya lagi, saya tahu Anda tuh melaksanakan tugas. Kalau diketok yang punya rumah nggak ada, ya udah pergi. Kenapa harus main loncat gitu? Saya lihat loh aktivitas Anda semua loh. Di sisi selatan 2 kali bolak-balik, nengok-tengok, ngecek ada apa di belakang. Terus saya bilang, Anda tahu nggak ada 2 hal yang Anda lakukan yang membahayakan jiwa Anda? Nomor 1, tahu nggak kalau saya di belakang punya bulldog, punya herder, punya segala jenis binatang yang nggak kelihatan? Begitu dia masuk, diterkam. It's not my problem. Oke? Mencelakakan dia kan? Yang kedua, Anda tahu kan di sini senjata bebas? Bagi yang belum tahu nih, Amerika itu senjata tajam bebas, pistol. Bahkan senjata semi otomatik. Kan sering lihat berita tuh, penembakan massal. Nah, poin yang saya mau cerita ke dia adalah, dia tahu nggak kalau pemilik rumah misalnya lagi tidur atau lagi di mana nggak dengar suara bel, tiba-tiba dilihat ada orang di belakang. Kalau kan ada orang tipenya panikan kan, responnya tuh cepet. Diambil senjata, mungkin cuma mau nodong ngagetin, karena dia merasa terancam. Karena ada orang melanggar masuk rumah, walaupun nggak dalam rumah ya, tapi kan dari taman ke rumah kan bisa aja orang masuk gitu kan. Gimana kalau orang itu nggak sengaja, dia nembak Anda? Konyol kan? Terus saya tanya, emangnya bos Anda tuh ngajarin kalau nggak ada orang di rumah lompat pagar? Dia nggak bisa jawab juga. Tapi dia jawab gini, internet itu kan seperti utility. Jadi kalau yang dimaksud sama dia itu ada utility itu yang vital gitu. Kayak misalnya listrik, air, terus ya 2 lah itulah ya. Jadi internet tuh di Amerika udah diterima sebagai utility. Jadi dia boleh istilahnya masuk ke properti orang untuk melakukan perbaikan. Saya tanya, di mana emergensinya internet? Nggak ada internet memang zaman sekarang susah. Tapi orang nggak akan mati. Lain kalau pipa utama air misalnya bocor. Pipanya lewat rumah saya di belakang. Nggak ada orang. Ya Anda boleh lah. Kalau itu make sense lah ya. Atau misalnya kabel listrik kepotong. Nggak putuskan listrik kan. Ya udah. Boleh gitu loh. Kalau itu saya terima gitu loh. Ini cuma internet. Saya yakin pemilik rumah juga nggak bilang Anda suruh loncat pagar segitu aja kan. Nggak bisa seenaknya. Akhirnya saya telepon ke Comcast-nya. Jadi Comcast ini perusahaan internetnya. Dia outsource ke perusahaan di mana anak ini kerja. Saya konfront dengan petugas Comcast. Saya bilang, aturan Anda apa? Boleh. Orang nggak boleh kata. Itu melanggar. Nih ngomong nih sama orangnya nih. Habis ngomong, terus balik lagi ke saya. 180 derajat berputar. Si orang Comcast-nya bilang, well itu sebenarnya nggak apa-apa. What? Seriously? Berapa menit yang lalu lu baru bilang nggak boleh? Udahlah, capek ngomong barang kayak gitu kan. Saya tutup teleponnya, selesai. Ya udah, anaknya ini saya suruh pergi. Saya bilang ke dia, next time hati-hati. You cannot do that. Oke? Konsekuensinya tadi saya bilang. Ke-1, melanggar properti orang. Kedua, bisa membahayakan diri Anda. Oke? Terus iseng namanya kan. Besok saya telepon ke kantor lokal sheriff. Nggak pernah 10 tahun di sini telepon kantor polisi. Saya jelasin duduk perkaranya. Jawaban polisi sama. Itu salah. Nggak boleh dia. Kalau saya mau namanya press charges, jadi kayak lapor gitu kan, bikin laporan gitu, boleh. Itu semua tergantung saya.
Saya pikir ngapain lah ya. Nggak ada kerusakan juga, nggak ada apa. Cuma saya mau tahu hukumnya apa. Jadi polisinya bilang ya nggak boleh, dia salah, semua balik kepada Anda. Terus dia juga bilang, kalau itu saya nggak akan suka. Ya, nggak bisa saya enaknya orang begitu. Pagar digembok ada maksud. Apalagi kan seperti Anda lihat kan, rumah di sini nggak ada pagar gitu kan. Jadi kita mau protect mulai dari pintu depan ke belakang. Oke. So, di sini ada yang namanya easement. Istilah easement itu jadi istilahnya Anda boleh melanggar properti orang untuk kebutuhan yang emergency. Yaitu contohnya tadi, pipa bocor, listrik putus kabelnya, internet. Hey, it's not emergency at all. Dia bisa tunggu. Balik sorenya atau besoknya. Oke. So, sekian bagi yang sudah nonton video ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.